Ini Tiro Anak Medan kan ownernya abang nih. Iya. Artinya untuk memanajemenin itu semua ada di kontrolnya abang. Apa yang membuat abang untuk menghadirkan keempat itu gitu? Dan sampai sekarang juga kayak kalau nggak salah videonya nggak ada lagi mereka. Ada apa nih? Ada apa dengan Tiro Anak Medan nih? Boleh nanya itu nggak ya? Boleh. Oh iya, silakan. Jadi sebenarnya kan gini, kalau untuk hal punya tim sama seperti kehidupan kita. Terkadang kan kita capek sendiri, capek jomblo, Asik. dan akhirnya punya pacar, ke jenjang pernikahan. Ternyata di tengah-tengah pernikahan, oh ternyata tidak seindah yang dibayangkan ya. Nah ternyata untuk apa kita tetap, contoh dalam suatu hubungan suami istri, untuk apa kita tetap berumah tangga kalau tidak ada lagi keharmonisan? Kalau bisa dibilang kasarnya itu nggak bakalan terpakai dimanapun. Ya mau nggak mau kita harus memisahkan. Padahal secara kami melihat ya sebagai fansnya Tiro Anak Medan itu termasuk ada chemistry gitu. Iya. Tapi untuk artinya masa iya nggak ini ternyata kesatuan itu gitu. Betul. Jadi suami istri itu terkadang tidak seindah yang kita lihat di dalam gereja. Mati. Saya sangat mengamini orang-orang yang kreativitasnya tinggi itu adalah orang pintar. Tapi abang pernah nyampaikan di postingan Facebook itu, abang itu nggak orang pintar. Iya. Nah, ini hanya menyindir atau memang kehidupan Bang Abdul gimana nih? Kalau saya pribadi sih enggak. Orang pintar sama orang kreatif itu berbeda. Mungkin saya orang kreatif kali ya. Jadi kalau orang pintar itu kan identik dengan ilmu pengetahuan. Oke. Dan tidak semua orang pintar itu bisa kreatif, gitu. Oh gitu ya. Jadi kalau saya akui, saya memang dari SD bisa dibilang ranking 5 dari belakang. Ini beneran. Jadi iya, jadi saya SD, SMP itu kan di depan orang tua, dalam arti masih pulang Ke rumah. ke rumah. Nah jadi saya sering menjadi hantaman bapak gara-gara pelajaran. Berbeda dengan adik saya, kakak saya yang pintar-pintar. Nah jadi waktu SMA aja saya sudah mengatakan kepada mama kalau saya nggak mau sekolah, maunya ke ladang aja gitu. Pernah begitu? Pernah. Jadi hari Seninnya sudah mau sekolah, hari Jumatnya baru mendaftar. Hari Seninnya sudah sekolah. Nah alhasil karena di kampung itu nggak bisa menerima lagi, jadi akhirnya dibikin sekolah ke Siantar gitu. Jadi kalau dibilang orang pintar, saya nggak pintar dalam segi pendidikan. Dan bahkan orang nyuruh saya kuliah, saya bilang, aduh tamat SMA aja. Emang gitu ya? Itu beneran ya? Iya beneran. Nggak, itu gimana ya? Kan ada orang pintar tapi malah sekolah. Kalau abang ini ada niat ke sekolah atau memang malas ke sekolah atau gimana ya? Nggak ada niat sekolah dulu. Ini. Tapi kalau makanya saya juga bingung kalau dikatakan pintar, ya makanya saya katakan orang pintar itu belum tentu bisa kreatif, dan orang kreatif itu tidak harus pintar. Oke, iya paham. Tapi ini satu pelajaran, satu tamparan ya buat orang-orang karena dia putus sekolah. Sebenarnya bukan karena nggak sanggup nyekolah ya, musim-musim bandelnya SMA akhirnya nggak sampai tamat gitu, dan dia ini menjadi alasan buat dia untuk tidak berkarya. Artinya ya, hamu madisia kapar sekolah yang gue ahama. Ini kan sering ya muncul di. Artinya kalau abang bicara aku nggak pintar, bahkan gak ada niat sekolah saat itu, tapi bisa di titik ini, ya semoga sih orang yang mendengar itu tertampar ya. Yang lebih parah lagi udah nggak pintar, nggak kreatif. Jadi itu kalau bisa dibilang kasarnya itu nggak bakalan terpakai dimanapun. Nggak bakalan terpakai ya. Iya, kalau istilahnya udah nggak pintar, nggak kreatif. Itu sama juga kayak kalau pintar kan tapi nggak kreatif ya masih bisa lah gitu. Terus nggak pintar tapi kreatif masih bisa. Tapi udah parahnya itu nggak pintar dan nggak kreatif, dan itu nggak akan terpakai dimanapun. Dan itu biasanya orang ya yang nyaman dengan tempurungnya sendiri gitu, nyaman di sendiri gitu. Oh ini banyak orang-orang begini loh bang.
Beberapa, apalagi di era COVID ini kan, kan banyak kita yang dianjurkan rebahan aja. Ini jadi alasan buat muda-mudi generasi kita lah, aku bilang yang masih di milenial sama generasi Z yang mengatasnamakan rebahan itu jadi tidak berkarya. Iya. Jadi selama COVID ini juga saya banyak menemukan, maaf nih orang-orang teman-teman yang kerja di office, kerja yang punya tamatan tinggi, ya pinjam duitnya ke saya gitu. Serius? Itu tadi. Dan saya juga memang banyak justru saya yang mengajak mereka kreatif lah, cari sesuatu yang bisa untuk mendapatkan uang lebih. Jadi saat kita nggak kerja ya bisa tetap merasa aman dengan posisi itu gitu. Iya, itu abang sampaikan ya. Setiap orang yang mengalami hal-hal yang datang ke abang, mau juga mengajak orang sukses ya. kirain mau sukses sendiri. Soalnya ngajak sukses biar nggak sama awak terus minjem. Biar nggak nyusahin ya. Iya. Kita di sini nggak apa-apa ya, lebih ke tim manajemen Tiur Anak Medan, boleh dibahas nggak? Boleh. Karena saya dan teman-teman juga pengikut Tiur Anak Medan ini udah lama, kan kemarin tuh sempat tuh di Medan. Nah di Medan itu banyak tuh, ada pemeran-pemeran baru yang tidak memakai muka Tiur gitu. Ini saat itu udah berjalan lama kok. Ini untuk memulai dari yang tadinya cuman abang sendiri dengan 12 karakter itu, terus muncul ada 4 orang ya. Iya. Dengan karakter yang berbeda dan itu diperankan oleh orang lain. Ada kesulitan tersendiri apa gimana ya dalam menjalankan itu? Sangat sulit. Jadi ternyata karena selama ini kan kita nyaman dengan diri kita sendiri. Gitu. Nah, setelah mendatangkan orang lain, ya karena bagaimanapun hanya kita pribadi yang tahu kita gitu. Jadi tidak bisa kita memaksakan orang lain agar sesuai dengan apa yang kita mau. Jadi kesulitannya di situ, karakter dan sikapnya mereka itu yang susah kita pahami bagaimana gitu. Kadang kan kita mengatakan kamu harus seperti ini ya, iya gitu. Tapi begitu kita udah balik badan ternyata tidak gitu. Dan pada saat itu ini Tiur Anak Medan kan ownernya abang nih. Iya. Artinya untuk memanajemenin itu semua ada di kontrolnya abang. Apa yang membuat abang untuk menghadirkan keempat itu gitu? Sementara yang setaunya fansnya Tiur Anak Medan kan dengan 1 orang aja dengan 12 karakter itu ya kita udah bahagia sebenarnya menonton itu gitu. Kenapa dihadirkan gitu? Dan sampai sekarang juga kayak kalau nggak salah videonya nggak ada lagi mereka. Ada apa nih? Ada apa dengan Tiur Anak Medan nih? Boleh nanya itu nggak ya? Boleh. Oh iya silakan. Jadi sebenarnya kan gini, kalau untuk hal punya tim sama seperti kehidupan kita. Terkadang kan kita capek sendiri, capek jomblo, dan akhirnya punya pacar, ke jenjang pernikahan. Ternyata di tengah-tengah pernikahan, ternyata tidak seindah yang dibayangkan. Ya mungkin ada problema masalah ekonomi, tanggung jawab, penerimaan antar keluarga gitu. Jadi kalau kita sudah tidak sendiri lagi, otomatis tanggung jawab kita tidak satu. Nah ternyata untuk apa kita tetap, contoh dalam suatu hubungan suami istri, untuk apa kita tetap berumah tangga kalau tidak ada lagi keharmonisan? Sama seperti kayak bekerja. Buat apa saya mempertahankan karyawan yang ini kalau tidak mendapatkan cuan ataupun rezeki yang lebih dibandingkan sebelumnya, daripada hanya untuk bukan merugi. Jadi kalau istilahnya kita sendiri mendapatkan 5 juta per bulan dan punya karyawan 5 orang hanya tetap mendapatkan 5 juta per bulan, buat apa kita tetap melanjutkan? Ya mau nggak mau kita harus memisahkan, ibaratkan dalam arti putus hubungan kerja. Dengan catatan mungkin kalau kayak di karyawan keuntungan yang dipikirkan di dalam perusahaan, tapi di Tiur Anak Medan itu kesatuan hati. Ternyata kita sejauh ini kita berjalan, kita nggak bisa nyambung gitu, walaupun ternyata dulu kita teman. Padahal ya secara kami melihat ya sebagai fansnya Tiur Anak Medan itu maksudnya ada chemistry gitu. Iya. Tapi untuk artinya masa iya nggak ini ternyata kesatuan itu gitu. Betul. Jadi suami istri itu terkadang tidak seindah yang kita lihat di dalam gereja. Keharmonisan rumah tangga itu tidak bisa dinilai ketika mereka bersama ke adat, ke gereja, ke pesta.
dan hanya mereka berdua apa yang mengetahui apa sih problem mereka dalam rumah tangga, dan hanya kami yang tahu apa problema kami di balik layar gitu. Oh, ini tamparan yang suka posting-posting suami istri nih, ternyata di rumah tangganya babak belur. Jadi gitu, makanya kan banyak orang mengatakan itu privasi gitu. Makanya setiap orang kan punya privasi. Jadi apa yang dipandang mata belum tentu faktanya belum tentu itu sebenarnya gitu, keindahannya gitu. Tapi secara kita berbicara dari sudut ownernya, waktu sendiri dengan 12 karakter itu, dengan adanya 4 orang yang masuk, itu memang dia tidak punya, artinya nggak makin banyak fans atau gimana ya? Atau memang kayak kembali kata abang tadi, ya tetap lebih cuan yang satu yang buat apa gitu, atau gimana ya? Nambah fans tapi tidak begitu signifikan, jadi tidak berpengaruh. Jadi kita tunggu bulan pertama berapa, jadi dalam beberapa bulan itu tidak ada growth yang bisa dibanggakan gitu. Serius nih bang? Iya. Nanti ditonton mereka diserang pula. Kan memang itu faktanya. Bisa berani ini ternyata. Benar ya? Iya. Jadi memang nggak ada growth. Karena bisa kita lihat kan dalam tempo 1 bulan itu subscriber yang tambah berapa orang. Di analitanya juga ada ya. Ya. Jadi artinya memang biasa aja gitu ya? Iya, biasa aja. Padahal untuk menjadikan mereka talent pemain di tempat abang itu juga udah mengeluarkan segala kreativitas abang ke mereka ya? Iya, betul. Jadi aku kayak flashback ke pertama kali aku jadi pemeran Tiru Anak Medan. Jadi dalam arti orang kan mengatakan mungkin itu dari awal-awal seperti itu gitu. Jadi kayak flashback ke belakang, ibaratkan berarti harus aku meneliti 2 tahun lagi dong biar bertambah penggemarnya gitu. Tapi di balik itu kita ada problem yang mungkin tidak bisa lagi kita selesaikan dengan baik-baik, ya makanya kita memilih untuk pisah gitu. Di skip ya. Dengan kesepakatan masing-masing sih. Dan tapi itu tidak mengurangi nilai di Tiru Anak Medan ya? Walaupun ada beberapa yang kecarian gitu ya? Kecarian dan menilai kalau memang ownernya itu nggak bagus, kenapa bisa cerai gitu. Ada yang bilang begitu. Nah, itu ditanggapi nggak? Enggak. Jadi ya kembali tadi, kita yang tahu bumbu apa yang kita buat ke masakan itu kenapa enak. Asik. Karena gini, kalau saya nanti tanggapin, sama seperti tadi, kalau istilahnya kita berbicara kepada orang, jadi kita bakalan susah bercerita kepada orang yang tidak bisa membedakan mana buah kurma, mana buah kelapa sawit. Jadi sampai mau berbuih pun itu dia bakalan ada jawaban terus. Karena dia nggak di posisi ini ya. Karena mereka hanya bisa menilai. Netizen ya. Tapi tetap bersyukur ada fans begitu ya, memperhatikan itu ya. Dan menurut aku sih dia bukan penggemar Tiru Anak Medan yang lama. Itu penggemar kru yang masuk itu, karena namanya juga baru lihat, baru kenal. Iya. Karena saya hafal betul fans gitu ya. Iya. Sering komen gitu. Dan kita juga tapi bukan berarti kalau nggak tapi kan bisa nggak komen. Iya. Dan gitu loh bang, awak nggak komen tapi tahu videonya semua. Yang komen-komen seperti itu karena bisa kita lihat juga kapan dia bergabung gitu. Dan komentarnya juga selama ini ya kayak miring lah gitu, kurang enak dibaca gitu. Lebih ke haters ya. Teringat haters nih, gimana menanggapi haters seorang Tiru Anak Medan?